wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Sabahul khair. Sahan naum. Sahallahu badanaka. Nah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk yang sakit semoga Allah segera sembuhkan. Untuk orang tua kita, ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya nih, ini masalah. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal aba wal ummahat, nahtu ila darsin jadid fi ad-darsi as-sadis asyar. Kita menuju ke judul yang baru yang kemarin sedikit kita singgung, yaitu kita masih membahas kata, yaitu kata sifat, ya Bapak Ibu ya, kata sifat. Nah, kata sifat, beberapa kata sudah tidak asing bagi kita. Madza naqul fil arabiyah besar, kabirun. Nah, kata sifat ini juga kita masih membahas sorof yang bisa kita kembangkan. Kalau kecil, sohirun. Pandai, nah, berbagai macam pola, Bapak Ibu. Ada yang polanya sogir, kabir. Kalau besar, kabir. Polanya sogir, indah atau bagus, jamil. Kalau jelek, kobih. Nah, ada sifat yang polanya kalau pandai, mahir. Nah, mahirun. Polanya mahirun, enggak mahirun tapi mahirun. Ada yang polanya gampang, apa gampang? Sahlun. Susah, so'bun. Nah, berbagai macam pola ya Bapak Ibu ya. Nah, memang harus kita hafalkan. Wasiun seperti ini. Wasiun, luas. Wasiun, luas. Nah, kalau jamilun pola yang mana? Atas. Wasiun sama mahirun, wasiun. Ada ringan, khafifun. Nah, yang terkenal memang 3 pola ini, Bapak Ibu. Wasiun. Sahlun. Mana sahlun? Gampang. Bagaimana ketika kita menyatakan dengan ism tafdil, yaitu artinya lebih. Kita sebut dengan namanya ismut tafdil. Namanya ismut tafdil. Tadi luas tadi apa Bapak Ibu? Wasiun. Kalau sempit, doyikun. Bagus, jamil. Ya, sama saja. Bagus. Nah, iya, ini adalah sifat ya Bapak Ibu ya. Bisa kita kembangkan sebagai naat. Bisa ya? Bisa, masih ingat Bapak Ibu ya? Ini kita masih membahas kata sorof.
Bisa kitbati, bisa naat, bisa mudhaf wa mudhaf ilaih bisa. Bagaimana kalau kita bilang buku yang besar? Nah, buku yang besar. Nah, al-kitabu al-kabiru. Kalau buku itu besar. Bagaimana? Al-kitabu kabirun. Buku adalah besar. Nah, susunan Bapak Ibu, susunan karena ada mubtada, ada khabar. Kalau buku yang besar, al-kitabu al-kabir. Nah, ini kan kata sifat. Tapi pangkatnya di sini sebagai khabar. Ini kan kata sifat, tapi pangkatnya di sini sebagai naat atau kitabun kalau nggak pakai al. Kitabun kabirun. Rohim. Kabirun. Atau bisa menjadi mudhaf. Bukunya orang besar. Kitabul kabiri. Berarti ini kaidah apa Bapak Ibu? Bukunya milik orang yang besar, maksudnya orang besar. Nah, bukunya orang besar. Kitabul kabir. Nah, beda ya Bapak Ibu ya? Beda semua. Ini sebagai khabar. Ini sebagai naat. Kita ngasih buku yang besar, ngasih sifat. Bukunya orang besar. Masih ingat Bapak Ibu kaidah mudhaf wa mudhaf ilaih? Kalau bukunya ustazah bagaimana? Nah, kitabul bukunya ustadz. Nah, kitabul ustazi. Sama-sama kabir. Nah, tapi kita dalam sorof kabir adalah kata sifat, Ibu ya. Tapi dalam susunan pangkatnya bisa berubah-ubah. Pangkatnya bisa khobar, bisa menjadi naat, bisa menjadi mudhafun ilaih. Bisa jadi fa'il nggak? Bisa. Orang yang besar itu sudah pergi ke Madinah. Raba al-kabir. Nah, al-kabir di sini maksudnya orang yang besar sudah pergi. Nah, ini fungsinya. Kalau ini kan kita mengulang yang lama ya Bapak Ibu ya. Mengingat bahwasanya yang kita bahas adalah kata. Dalam sorof ini disebut dengan ism sifat. Nah, dengan sifat. Ini di dalam kata, kalau ini di dalam sebuah susunan. Sebagai khobar, sebagai naat, sebagai mudhafun ilaih. Orang yang besar itu pandai. Sahih. Al-kabiru mahirun. Berarti Bapak Ibu sudah nggak bingung ya? Kalau diputar-putar kayak gini nggak bingung ya? Kenapa? Kita bukunya orang yang besar. Orangnya besar, bukunya kecil. Kalau ini kan buku milik, ini bukunya Ustadz atau buku milik Ustadz. Kalau ini buku orang besar atau buku miliknya orang besar. Berarti mudhaf wa mudhaf ilaih. Kalau orang yang besar itu pandai. Al-kabiru mahirun. Orang yang besar itu baik. Al-kabiru sholihun. Nah, berarti kelihatannya Bapak Ibu diputar-putar nggak pusing ya saya? Ya. Nah,
Nah, kemudian, nah, dihapus ya? Oh ya, dihapus ya. Baik. Nah, sama-sama kabir, berarti kalau kabir ini kita menganggap sebagai khobar. Kalau kabir di sini kita anggap sebagai orang besar itu pandai. Nah, ditulis Bapak Ibu, silakan. Kemudian yang kita fokuskan pada hari ini adalah mengenai isim tafdil. Semua sifat dengan pola apapun, baik itu pola kabirun ataupun pola mahirun ataupun pola sahlun, kan beda Bapak Ibu ya, 3 pola ini ya. Pola hurufnya ya. Kalau ini panjangnya kedua. Nah, kalau ini panjangnya ketiga. Kalau ini nggak ada panjangnya. Nah, semua akan membuat pola kabirun kalau lebih besar akbaru. Kemudian kalau lebih pandai, nah, sohi amharu. Amharu atau amhiru? Nah, amha akba. Nah, amharu akbaru, amharu lebih mudah. Nah, ashalu lebih indah. Ajmalu atau ajmilu? Nah, ajmalu polanya selalu af'alu polanya. Polanya selalu af'alu. Saya baca sifatnya Bapak Ibu, latihan mengeluarkan isim sifatnya ya Bapak Ibu ya. Kalau soghirun asghoru, dhaifun ad'afu, dhaifun ad'afu, karimun sohi akromu, karimun akromu, sa'idun ahadu, jahilun ajhalu, wasiun ausa'u. Nah, wasiun ausa'u. Kemudian ba'idun ab'adu, ab'adu, qaribun akrobu, qawiyun aqwa. Nah, aqwa, qawiyun aqwa, ba'idun ab'adu, qalilun. Nah, sahih. Aslinya aklalu, aslinya. Tapi di lisan Arab kalau ada 2 huruf yang sama, maka ditasydidkan aqallu, khafifun akhaffu, khafifun akhaffu. Kita praktekkan Bapak Ibu. Kuat. Ya. Nanti ada di latihan Pak Haji. Nah, di latihannya ada ntar, di latihan. Nah, yang ini dihapus ya Bapak Ibu ya? Dihapus. Nah, silakan dipoto. Nah, tadi kan kita menyatakan susunan dasarnya Bapak Ibu. Ahmad itu besar. Ahmadu kabirun. Kalau masjid itu besar. Nah, al-masjidu kabirun. Kalau Ahmad lebih besar dari Zaid.
Ahmadu. Sahih. Ahmadu. Hanya karena nggak boleh pakai al ya Bapak Ibu ya. Akbaru min Zaidin. Nah, oleh yang pertama. Kenapa? Iya, kalau memang kita dengarkan dari sana, dari lisannya orang Arab pakai tanwin. Iya, karena Zaid pakai tanwin. Seperti halnya Muhammad. Muhammad pakai tanwin. Nah, Muhammadin. Nah, iya, betul. Kalau kebanyakan memang Bapak Ibu semua nama itu mamnu minas shorof. Semua nama nabi mamnu minas shorof atau apa itu mamnu minas shorof? Tidak boleh ada tanwin semua nama nabi kecuali 3 nabi. Nabi Muhammad, Nabi Nuh dan Nabi Soleh. Nabi Soleh. Nah, semua nabi, Nabi Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Yakubu, nggak pakai tanwin. Kalau nama Indonesia nggak pakai. Kalau nama Indonesia bebas. Tergantung orang tua. Iya. Tergantung orang tuanya. Ngasih nama, boleh pakai al. Nah, boleh pakai al juga, misalkan namanya Al Mansur, Al Maghfur, misalkan Al Ma'ruf, boleh. Nah, tetapi patokannya tadi kebanyakan nama memang nggak pakai tanwin. Larobia Ahmad pakai tanwin enggak? Enggak, Ahmad nggak pakai tanwin karena kita dengar di sana di lisan sana nggak pakai tanwin. Umar nggak pakai. Usmanu, maka disebut mamnu minas shorof atau tidak boleh bertanwin. Nah, ada keunikan nanti, insya Allah dibahas 2 tahun lagi ya. Perempuan juga sama juga Fatimatu. Tidak Fatimatun tapi Fatimatu. Nah, nama-nama yang tidak boleh bertanwin seperti ini, kalau domahnya dia tetap domah, fathahnya tetap fathah, kasrohnya jadi fathah. Ini uniknya nama-nama yang tidak boleh bertanwin. Misalkan Ahmad itu pandai, Ahmadu mahirun. Kalau saya melihat Ahmad, doa itu Ahmadu atau Ahmadah? Ahmadah. 5 bil fathah. Kalau dari Ahmad min Ahmadah. Yang haknya kasroh dia jadi fathah. Nah, inilah nama-nama yang tidak boleh kena tanwin. Tapi ini kita bahas setahun lagi ya. 2 tahun lagi. Nah, Ahmad lebih pandai daripada Zaid. Nah, Akbaru min Zaid. Nah, Ahmad itu pandai. Ahmadu mahirun. Ahmad lebih pandai dari Muhammad. Min Amharu. Min dari Umar saja. Ahmad min Umaroh. Nah, sahih. Ahmad min Umaroh. Nah, Umaroh. Dia ism Nggak umarin Bu. Tadi yang buajian tadi nggak boleh dia isem-isem yang nggak boleh kena tanwin itu nggak ada kasrohnya. Iya, fathah yang harusnya kasroh dia fathah, nggak fathah semua. Kalau nggak kenapa-napa ya doma. Baik.
bahasa Arab itu mudah. Nah, sahlun atau sahlatun? Sahlatun. Sahlatun. Limada sahlatun? Mana al-arabiyatu sahlun. Sebenarnya kalau kita sudah mengatakan al-arabiyatu itu sudah berarti bahasa Arab. Al-arabiyatu sahlatun. Bahasa Arab lebih mudah dari matematika. Al-arabiyatu Mada fil arabiyah al-ariyadiyah. Nah, atau lebih mudah dari fikih. Asalu minal fikhi. Fikha atau fikhi? Nah, fikhi. Indonesia itu indah. Jamilun. Masjid itu indah. Masjid lebih indah dari pasar. Ajmalu minas suki. Nah, al masjidu ajmalu. Nah, Bapak Ibu, min sama mina sama ya. Hanya karena apa namanya? Ada al dia jadi min. Kalau Indonesia lebih indah dari Malaysia. Indonesia ajmalu min Malaysia. Ajmalu min kalau nama-nama non Arab Bapak Ibu kita bebas ya, bebas. Pakai zai. Nah, ini kita menyatakan enggak tamin. Kalau nama-nama non Arab, nama ajam kita bebas Bapak Ibu. Kan kita nulis Jakarta. Nah, kalau Indonesianya ya-nya pendek enggak panjang, dipanjangkan. Iya, kebanyakan biasanya dipanjangkan kalau yang belakangnya panjang. Kan belakangnya kan huruf mati ya. Huruf panjang ya, huruf vokal ya. Jadi dipanjangkan. Kalau Amerika, nah Amerika K-nya dipanjangkan. Kalau huruf vokal biasanya. Kalau huruf mati ya dipendek mati. Nah, ini kita sebut lebih ya Bapak Ibu ya. Ismu tafdil. Ahmad lebih pandai dari Zaid. Meja lebih besar dari kursi. Al-maktabu akbaru minal kursi. Harfujar baji min. Harfujar min. Min itu harfujar. Yang mana baji? Mana? Karena ini harokatnya bukan ini, harokatnya ini baji ini. Nah, harokatnya ini nih. Harokatnya itu bukan fathah. Indonesia harokatnya apa Bapak Ibu? Alif. Nah, kalau nama-nama biasa, nama-nama buku, kitabun, dari buku minal kitabi. Kalau dari masjid minal masjidi. Kalau dari sekolah minal madrasati. Kalau dari kota minal madinati. Nah, tapi kalau nama-nama ini, nama-nama suatu tempat yang lafadznya itu tidak ada di Arab, kan kita ginikan ya, kita bebas ya. Lamnya kita panjangkan boleh nggak? Boleh. Malaysia ya kan.
Malizia. Malizia kan. Enggak harusnya sih iya dari kebiasaan di sana. Ya, dari lisannya orang sana Malaysia. Nah, ini kan tandanya bukan fathah ya, Bapak Ibu ya. Ini tandanya adalah alif. Nah, maka ya nggak kena pengaruh, nggak kena pengaruh harfu jar. Papan tulis lebih besar dari pintu. Saburatu akbaru minal babi. Nah, minal babi. Masjid lebih bersih dari rumah. Masjidu andhafu. Nah, nadhifun andhafu minal bait. Minal bait. Cara yang ini sudah bisa Bapak Ibu ya? Gampang ya? Gampang. Cara kedua, ini lebih. Ini kan lebih. Cara kedua, nah, kita idhofahkan dengan jamak. Cara kedua kita idhofahkan dengan jamak. Kalau tadi Ahmad lebih besar dari Zaid. Nah, sekarang Ahmad adalah anak paling besar. Ahmad Ahmadu akbar. Akbarul auladi. Akbarul aulad. Kita idhofahkan ke jamak. Ahmad adalah anak paling besar. Caranya ism tafdil tadi Bapak Ibu, kita idhof. Bapak Ibu masih ingat mudhof wa mudhof ilaih? Nah, dua kata yang bersandar, kata majmuk. Yang pertama tidak pakai al, kedua pakai al. Ya. Nah, kalau teksnya seperti ini, Pak Haji, berarti paling besar. Kalau teksnya seperti ini, berarti lebih besar. Nah, dalam ini susunan ini, kenapa? Nah, bentuknya sama saja. Bentuknya tetap menggunakan ism tafdil, selalu dengan pola af'alu. Caranya, kalau kita mau tadi mau terbesar, caranya kita idhofahkan dengan jamak. Walad dari kata apa, Bapak Ibu? Nah, walad. Walad. Kalau buku terbesar, akbarul kutubi. Nah, akbarul kutubi. Akbarul kutubi. Buku terbaru. Terbaru. Ajaddu. Jadidun ajadul kutub. Kalau anak terkecil, nah, asgharul auladi. Nah, aulad jamak. Memang butuh latihan berkali-kali Bapak ya. Nah, supaya lidahnya itu. Nah, idhofahnya. Iya, harus jamak, Wajib. Harus jamak. Kalau manusia paling baik, ahsan, hasanun, hasanun, Hasan juga sifat Bapak ya, Hasan. Nah, manusia sudah jamak berarti. Anas, hasanun, hasanun, isim tafdilnya apa? Ahsan. Ahsanun nas. Nah, ahsanun nas. An-nas itu sudah jamak sebagaimana an-nisa. Bapak Ibu di Al-Qur'an baca an-nisa ya. An-nisa itu apa? Perempuan-perempuan. Itu memang sudah dari kata dari sana itu sudah kata berbentuk jamak yang tidak memiliki mufrad. Saya minum dulu ya, Bapak ya. Ya. Jamak yang tidak memiliki mufrad. An-nisa enggak ada mufradnya. Kalau orang perempuan fil Arabi apa? Imro'atun. Imro'atun.
Ya, nih. Nah, tadi caranya masih ingat Bapak Ibu ya, mudhof wa mudhof ilaih. Kalau kelas paling indah, ajmalul fusuli, ajmalul fusuli. Kalau jamak nggak ada pulanya, Ibu. Iya, harusnya. Sebenarnya nggak perlu menghafal. Kita sering apa namanya, sering mendengar saja. Sudah gampang ya, Bapak Ibu ya. Bentuk kedua ya, kedua. Nah, memang. Iya. Iya. Kenapa Haji? Fulus, lukut, fulus itu sudah uang Haji. Fulus nggak ada jamaknya fulus. Iya. Ya. Ada kamus jamak ya, Bapak Ibu ya. Nanti saya kirim ya. Tapi nggak perlu dihafal jamak ini. Baca aja. Ya, apa namanya, diulang berkali-kali. Insya Allah bisa. Kemudian kenapa? Ahmad itu pandai. Ahmadu mahirun. Kalau tadi Ahmad lebih pandai dari Umar. Ahmad amharu. Kalau Ahmad itu siswa paling pandai. Ahmadu. Sahih. Amharu jamaknya siswa tulab. Tulabi. Fatimah itu pandai. Mahiratun. Fatimah itu pandai. Fatimah lebih pandai dari Maryam. Amharu min Maryama. Nah, Fatimah adalah siswi paling pandai. Fatimah itu amharu atulab. Nah, atulab. Boleh atulab. Nah, kalau memang siswanya ada laki ada perempuan. Tapi kalau siswanya perempuan semua, berarti jamaknya tolibat. Tolibati. Nah, tolibat. Amharut tolibat kalau siswanya perempuan. Kalau siswanya laki perempuan, tulab. Yang mana Haji? Kalau kata sifat aslinya ada hasanun, hasanatun. Tapi kalau sudah isim tafdil boleh dipakai mudzakkar, boleh dipakai muannas. Kemudian bahasa Arab itu mudah. Al-Arabiyatu sahlatun. Bahasa Arab lebih mudah dari tafsir. Al-Arabiyatu ashalu minat tafsir. Bahasa Arab adalah pelajaran termudah. Arabiyatu daras mana jamaknya? Sahih durus. Al-Arabiyatu ashalu. Iya. Pelajaran termudah atau bahasa termudah? Bahasa aja ya. Atau kalau pelajaran termudah ashalut durus, pelajaran termudah. Kalau bahasa termudah ashalul lughati. Bahasa termudah. Al-Arabiyatu ashalul lughati. Badah.
Indonesia itu indah. Indonesia jamilun. Indonesia lebih indah dari Malaysia. Nah, ajmalu min Malaysia. Indonesia adalah negeri paling indah. Indonesia. Nah, baladun. Baladun jamaknya ajmalul bilad boleh, atau buldan. Nah, buldan. Baladun buldan, al buldan. Jamaknya buldan. Tetangga apa Bapak Ibu? Tetangga. Tetangga. Jarun. Jarun. Tetangga. Jarun. Jamaknya tetangga-tetangga. Jironun. Ada tambahan nun ya? Ada tambahan nun ya Bapak Ibu ya? Ya. Dari mana nunnya ini? Ya sudah dari sana. Jironun. Nah, ada ketambahan nun sama tembok Arabiah jidar. Jidar. Jamaknya judronun. Nah. Judron. Nah, judron. Dinding juga haitun. Jamaknya khitonun. Nah, pakai tok. Nah, ada jamak-jamak yang memang keluar ada tiba-tiba ada nunnya. Nah, di buku Bapak Ibu, di buku LBIQ kurang satu, kurang pula yang kedua. Nah, bagaimana ketika kita menyatakan ini Bapak Ibu mau pilih satu lugat atau durus? Nah, kemudian ada pola, kalau ini kan Ahmad anak terbesar. Nah, di silabus LBIQ juga dikenalkan salah satu yang terbesar, Bapak Ibu. Maka cukup ditambahin min. Depannya ada min lagi. Min. Ahmad min akbari. Kalau kita lihat ngomongnya salah satu yang terbesar. Nah, salah satu yang paling besar. Min akbaril auladi. Nah, salah satu yang paling besar. Ahmad itu salah satu yang terpandai. Nah, tinggal nambahin min. Nah, min am hari. Min am haril auladi. Min am haril auladi. Nah, berarti kalau tinggal nambahin min ya Bapak Ibu ya. Beda nggak Bapak Ibu? Beda nggak menyatakan? Beda. Kalau ini memang ya memang amat paling terpandai. Kalau ini salah satu atau bisa diantara yang paling pandai. Boleh kita terjemahkan salah satu atau boleh kita terjemahkan diantara yang terbesar. Berarti yang besar banyak, cuman ini Ahmad diantara yang paling besar. Bahasa Arab adalah pelajaran paling mudah. Pelajaran paling mudah. Kalau bahasa Arab di antara atau salah satu pelajaran termudah. Nah, berarti tambahin min. Nah, min ashali. Min ashalid durus. Min ashalid durus. Nah, beda ya Bapak Ibu ya artinya ya. Kalau ini bahasa Arab pelajaran termudah. Kalau ini di antara atau salah satu yang paling mudah.
Indonesia, nah negari terindah. Indonesia adalah salah satu. Nah, min ajmali al buldan. Min ajmalil, tinggal nambahin min saja Bapak Ibu ya. Nah ini kenapa jadi kasroh Bapak Ibu? Nah ada min. Berbeda dengan ini, kalau ini Ahmad lebih pandai dari Zaid. Ahmad anak paling pandai atau terpandai. Ahmad adalah salah satu di antara yang terpandai. Gampang ya Bapak Ibu ya? Nah silahkan. Nah. Negara, buldan, negara-negara. Tab. Naftah. Ditulis dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan ditulis. Kamu sini nih, moto di sini nih, tenang. Kamu tenang surat. Ya, kalau iya, kalau bangsa Arab itu kalau yang sering diungkapkan, kalau bangsa Arab al-Arabu, kalau al-Arabu itu bangsa Arab, al-Arab. Kalau orang Arab al-Arabiyu, al-Arabiyu. Ya. kalau bahasa Arab al-Arabiyatu. Nah, yang sering, iya. Kalau bangsa Arab kita sebut al-Arabu saja, al-Arab. Al-Arabu. Kalau orang Arab yang sering dipakainya al-Arabiyu. Sama Bapak Ibu, kalau Indonesia, kalau orang Indonesia Indonesiu. Atau ada Andonisi atau Indonesi. Kalau bahasa Indonesia Indonesiatu. Iya, kata mutlak, karena disifatkan, dinaatkan ke al-lughah tadi. Al-lughatul arabiyatu. Kalau bahasa Arab al-arabiyatu.
Nah, kalau bahasa ada tak marbutohnya al-Arabiyah tuh. Bangsa kalau kepulauan Pulau Arab, Jaziratul Arabi. Jazirah. Nah, jazirah pulau. Jaziratul Arab. Laftah Alkitab, Bapak Ibu, kita buka buku di LBQ fi Safhah As-Saminah wa Tis'in. As-Saminah wa Tis'in. 98. As-Saminah wa Tis'in. Mohon maaf, salah Bapak Ibu. 94, mohon maaf. Salah, kejauhan. 94, Rabi'ah wa Tis'in. Mulahadhah. Nah, itu ada mulahadhah. Ada isim sifat aslinya, kata sifat. Besar, kita bilang kabir. Nah, kalau lebih besar, akbaru. Dan tidak domah ya Bapak Ibu ya? Tidak domah. Tidak tanwin, akbaru. Wasi'un, luas. Au. Nah, au, wawunya dulu. Au sa'u. Kalau aswa'u kebalik ntar. Au sa'u. Syahirun. Nah, terkenal. Ashharu. Qawiyun, aqwa. Nah, contohnya pola pertama. Indonesia ausa'u min Misra. Lebih luas dari Mesir. Gampang ya Bapak Ibu ya? Kelihatannya sudah paten nih. Min Misra. Misru juga Misra ya. Termasuk mamnu minas sharaf. Yang isem yang tidak ditanwin, enggak pakai tanwin Bapak Ibu. Harusnya kan Misri ya. Nah, sama ya sama Umar. Misru negara Mesir. Kalau orang Mesir Misriyu orang Mesir. Ilyas akbaru min akhihi. Ilyas lebih besar dari saudaranya. Akhun. Bapak Ibu ada yaknya ya. Insya Allah nanti kita bahas juga setahun lagi nih. Akhun. Al-asmaul khamsah min akhihi. Amin. Sehat semua Bapak Ibu. Mekah. Nah, Mekah mudzakkar atau muannas Bapak Ibu? Muannas. Mekah muannas. Tapi isem sifatnya tetap kita menggunakan isem sifat ini boleh digunakan mudzakkar atau boleh digunakan muannas. Mekah lebih terkenal dari min Jeddah. Nah, pola kedua kita langsung diloncat ke sini. Di buku ini tidak dibahas pola yang kedua ini ya Bapak Ibu ya. Kita langsung dibahas ke pola ketiga itu. Nah, di pola kedua di buku Al-Baiki belum diterangkan pola yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini 1, 2, tapi 3. Tapi di buku 3 nanti dibahas lagi yang ini. Nah, bab ini akan diulang lagi di buku 3 nanti. Nah, kalau Amerika min ausaid dual. Nah, negara terluas. Nah, salah satu atau di antara boleh kita terjemahkan salah satu atau di antara. Nah, negara terluas di alam. Makkah salah satu kota-kota terkenal. Nah, salah satu kota terkenal di dunia. Ashhurul mudun min ashhurul mudun. Kalau Mekah adalah kota paling terkenal, maka ashhurul mudun. Nah, kalau terkenal nggak pakai di antara min. Nah, min ashhurul mudun. Nah. Ilyas
adalah salah satu di antara anak yang terbesar. Nah, min akbari auladi. Nah, As-Sayyid Ali. Cara membuatnya sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Hanya butuh sering dipraktekkan saja. Ism sifat. Nah, ism sifat, kata-kata sifat. Nah, berarti sudah berapa ism Bapak Ibu yang sudah kita kenal? Sudah ada ism sifat juga, betul. Ada ism fa'il. Kemarin ism fa'il masih ingat? Ism yang mengambil dari badannya fi'il. Ada ism, ada masdar juga. Ada ism isyarah, kata tunjuk. Hadza qalamun. Nah, hadhihi sa'atun. Huna faslun. Ada domir juga, ism juga domir. Huwa huma hum. Nah, itu ism. Sekarang ini kita ism sifat, nama-nama sifat. Menunjukkan kata sifat dengan pola fa'il atau pola fa'il. Ada dua pola, kabir atau mahir. Kalau yang pola fa'il itu berarti mahir ya Bapak Ibu ya. Maksudnya pola fa'il itu, pola fa'il yang mana pola fa'il? Fa'il berarti, nah, habis diangkat dibanting ya, mahir. Fa'il, kalau itu ada pola fa'il, kabir. Nah, ini kan pola itu nggak ada artinya Bapak Ibu. Hanya sebagai memudahkan untuk menghafal ke atasnya. Fa'il atau fa'il. Nah, ini artinya apa ini? Tidak ada artinya. Nah, pola. Sedangkan ism tafdil yang menunjukkan arti pertama lebih. Nah, atau komparatif. Atau paling, atau superlatif dengan pola af'alu. Nah, seperti yang terlihat dalam contoh. Cuman superlatifnya tidak ada ya Bapak Ibu ya, contoh situ ya. Makanya kita kasih di sini ya. Nah, latihan Bapak Ibu yang alif. Tamrin. Ij'al kullan min asma'is sifah. Nah, ij'al sigohnya, wajahnya apa Bapak Ibu? Iya, sigohnya amar, fi'il amar. Jadikanlah. Kullan setiap dari nama-nama sifat min asma'is sifah al-atiyah berarti berikut ismat tafdil. Nah, ja'ala ya ja'alu, amarnya ij'al. Jadikan setiap nama-nama sifat berikut menjadi ism tafdil. Nah, saya rasa Bapak Ibu gampang ini ya. Sambil merem sedikit bisa insya Allah nih. Jamilun ajmalu, saghirun asgharu, salihun aslahu. Nah, salihun bisa berarti benar, bisa berarti sesuai atau benar. Iya, soleh benar. Soleh itu kan benar, soleh itu baik atau benar. Zakiyun azka, zakiyun cerdas. Syahirun asharu, qaribun akrabu, ba'idun abadu, qalilun. Nah, aqallu aslinya aqlalu, jadi aqallu. Mahirun amharu, karimun akramu, alimun a'lamu. Mengetahui. Kalau a'lamu lebih mengetahui. Atau boleh kita mahir, pandai, boleh kita bilang alim. Alim juga artinya mahir. Kalau cuman ya kita bilang mahir, boleh bilang mengatakan alim ya Bapak Ibu ya. Wasiun ausa'u, jahilun ajhalu, khafifun. Nah, akhaffu aslinya akhfafu, jadi akhaffu. Rattaba yurattibu. Nah, pola apa kemarin ini Bapak Ibu? Oh iya. Iya.
Ya, sigohnya amar, betul, fi'il amar. Pola yang kemarin masih ingat Bapak Ibu, fi'il dengan tambahan huruf huruf tasdid. Fa'ala ifa'ilu. Rottaba yurattibu. Namanya rottib. Rottib al kalimat aslinya sukun itu aslinya sukun. Dia berkasroh karena ada al tuh. Rottib al kalimat al atiyah. Jadikan rapikanlah atau susunlah. Rottaba yurattibu artinya merapikan. Nah, bisa berarti nyusun, merapikan, menyusun. Litakuna jumlatan mufidatan, agar menjadi susunan yang sempurna. Kama tarohu fin namudats, sebagaimana engkau lihat di dalam contoh. Namudats mana contoh, Bapak Ibu? Contoh. Apa? Mana? Jahilun. Jahilun berarti ziddu alim. Lawannya alim. Wah, bodoh, ya bodoh. Jahil. Ada contoh Indonesia wasiun misro. Bagaimana Bapak Ibu? Indonesia ausau min misro. Ahmad mahirun akhihi. Amharu min akhihi. Masjid Istiqlal kabirun hadal masjid. Kabirun. Nah, sahih min hadal masjidi. Nah, Masjidul Istiqlali akbaru min hadal masjidi. Kenapa? Min ada karena badalnya hadza karena ada min tadi dari masjid ini. Ya, Masjid Istiqlal, Ibu. Masjidul Istiqlal. Boleh Masjid Istiqlalu, boleh Ibu. Karena sudah nama dia. Nah, jadi tidak diidhofahkan. Masjid Istiqlal. Nah. Mekkah, Makkatul Mukarramatu syahiratun Jeddah. Asharu min Jeddah. Terjemahannya Bapak Ibu, Mekah lebih terkenal dari Jeddah. Aisyah Jamilah ukhtiha. Ajmalu min ukhtiha. Terjemahannya dari saudarinya. Nah, Aisyah lebih cantik dari saudarinya. Kembali ke mana itu? Aisyah. Di Aisyah sendiri, Aisyah. Bandung Sohiratun Jakarta. Bandung sahih. Bandung asgharu min Jakarta. Adadu wal adat, jumlah. Nah, bilangan atau jumlah. Sukan penduduk. Sukan itu penduduk. Nah, jumlah penduduk Baghdad qalilun. Nah, sukan Kairo. Iya. Sahih. Aqallu min sukanil Qahirah. Terjemahnya Bapak Ibu, penduduk lebih sedikit dari penduduk Kairo. Nah, Al-Qahiratu pakai al ya Bapak Ibu ya. Nah, pakai Al-Qahirah. Kalau Baghdad pakai al nggak? Enggak. Nah, ini adalah dari kebiasaan sana kita dengarnya. Kalau Iskandariyah pakai al-Iskandariyah. Sukan penduduk.
Sukan. Eh, yang sering kita dengarkan Bapak Ibu, Cina. Sin, ya, sin. Pakai al nggak? Ya, pakai al, boleh pakai al. Asin. Hasan, Mahir, akhihi Umar. Akhihi Umar. Hasan amharu min akhihi Umar. Hasan lebih pandai dari saudara Umar. Saudaranya yaitu Umar. Nah, maksudnya itu sebagai badal. Nanti ada kaidah badal. Kecuali kalau saudara Umar, beda lagi. Beda nggak Bapak Ibu? Saudaranya Umar, tapi karena bahasa kita kurang disiplin. Saudara Umar. Hasan. Iya, Hasan. Kalau nggak kenapa Dumah, Bapak Ibu. Min akhi Umar nggak ada haknya. Iya, nggak pakai haknya. Saudara Umar. Nah, sama saudaranya. Nah, kalau ini badal, terjemahan terleknya harusnya Hasan lebih pandai dari saudaranya, yaitu Umar. Nah, Umar sebagai badalnya akhun, Bapak. Sudah pernah kita bahas ya badal ya? Sudah ya, sedikit apa? Al-ilmu fadilun utama. Nah, al-ilmu afdalu minal mal. Mal harta. Ilmu. Nah, ilmu lebih utama daripada minal mali. Seperti di bahasa kita sering mengucapkan afdol ya Bapak Ibu ya. Padahal afdol itu sendiri sudah berarti lebih utama, tapi kita mengatakan lebih afdol. Berarti harusnya afdol saja cukup. Kenapa? Harusnya afdol saja sudah mengandung lebih utama. Nah, sudah tambahin afdol, tambahin lebih lagi. Berarti, fadilun utama. As-Sayyid Ahmad ghaniyun kaya. Ukhtihi Zainab agna. Nah, Tuan Ahmad lebih kaya dari saudarinya min ukhtihi. Hi kembali ke mana Bapak Ibu? Tuan Ahmad, yaitu Zainab. Nah, Zainab ini badalnya, kata badalnya ukhtun. Nah, berbeda dengan kalau kita mengatakan saudara Zainab, saudari Zainab, berarti nggak tahu orang lain lagi. Nah, Zainab ini sebagai badalnya. Kenapa? Agenap pakai ya. Kalau yang dihapus yang mana? Ada yang belakangnya itu harful ilah, belakangnya huruf mat. Aqua. Ghaniyun aghna. Baik. Nah, Bapak Ibu, kemarin kan sudah kita singgung ya. Ism tafdil ini memang wajahnya seperti fi'il mudhari'. Mudhari' ya? Dengan dhamir ana. Seperti kalau tadi pandai apa pandai? Alimun.
A'lam. A'lamu. Kemudian kalau di dalam bahasa Arab pembaca, qari'un, pembaca yang fasih, pembaca qari'un, bisa diisim tafdilkan nggak? Bisa menjadi aqra'u. Nah, artinya paling membaca. Nah, memang ini wajahnya seperti fi'il mudhari' dengan dhamir ana. Tapi berbeda ketika kita melihat teksnya secara utuh, Bapak Ibu. Kita sering mendengar syairnya Abu Nawas ya, Bapak Ibu ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa wala aqwa. Kalau ini di nahwu disebut bukan ya, alif. Nah, alif. Iya. Meskipun suatu saat bisa jadi ya utuh. Iya. Seperti ilah. Ini ya atau alif? Alif. Tapi bisa jadi ya utuh kalau kesambung kepadamu. Ilaika. Jadi ini bukan alif ya di nahwu. Nah, yang paling penting tadi, seolah-olah ini kalau kita kurang teliti, ini sama wajahnya seperti fi'il mudhari' dengan dhamir ana. A'lamu. Ada nggak fi'il mudhari'? Ada. Mudhari' mengetahui, sedang mengetahui, ya lamu. Kalau Ahmad, kalau Fatimah, ta'lamu. Anta ta'lamu. Ana ta'lamu. Nahnu. Nah, sama ya Bapak ya dengan dhamir ana ya. Sama persis memang. Badah. Ratib al-kalimat al-atiyah litakuna jumlatan mufidatan kama tarahu fin namudzaj. Sama saja. Dan Masjidul Istiqlal kabirun fi Asia. Masjid Istiqlal min akbaril masajid fi Asia. Masjid Istiqlal adalah di antara yang terbesar di Asia. Bapak Ibu maunya terjemahkan salah satu itu di antara, sama saja ya. Nah, salah satu masjid terbesar di Asia. Raqam al-awwal. Madinatul Qahirah jamilatun fi Afrika. Qahirah min sahih. Jamaknya Madinah. Mudun. Min ajmalil muduni fi Afrika. Ditulis nggak? Ditulis. Oh ya, ditulis. Iya. Afrika, mana Afrika? Afrika. Madinatul Qahirati berarti min. Nah, nomor al-awal min ajmali al-mudun. Ajmalil mudun. Nah, min ajmalil muduni fi Afrika. Afrika ya. Berarti kita idhofahkan kalau kota terindah, berarti kalau kota terindah ajmalul muduni. Kalau salah satu kota terindah min ajmalil muduni. Nah, min di sini artinya tidak dari, tapi salah satu. Atau bisa kita terjemahkan dari, boleh nggak? Boleh. Dari kota terindah, salah satu kota terindah. Raqam asani jaziratu. Mana jazirah? Pulau.
Jaziratu Kalimantan wasi'atun fi Indonesia. Berarti Jaziratu Kalimantan min 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 ausa'i ma jal'u min jazirah Al-Jazair. Nah, Al-Jazairi. Jamaknya jazirah Al-Jazair. Jazair ya. Jaziratun Jazair. Min ausa'il Jazair fi Indonesia. Jaziratu Kalimantan ausa'u al-afan. Min, ada minnya ya? Karena kita niatnya min ya. Min ausa'i al-Jazairi fi Indonesia. Usman tilmidun mahirun. Usman itu siswa yang pandai. Fi hadhil madrasah. Bagaimana? Usman min amhari ya. Jamaknya tilmid apa Bapak? Talamid. Nah, sahih talamid. Min amhari talamid. Kalau tulab tolib. Talamidi. Nah, min fil madrasah. Fi hadhil madrasah. Min amharid talamid. Kalau jamaknya tadi tolib tolibun tulab. Berarti ini harus kita punya banyak perbendaharaan jamak ya Bapak ya. Kosakata jamak. Ya, nanti saya. Kalau tilmidun talamidu. Talamidu. Kalau ustazun ustazun asa. Memang nggak serumit bahasa kita ya. Kalau buku tinggal buku. Kalau ustad. Yang penting parahnya nggak 2 kali saja. Parah. Asati itu. Asati itu kalau boleh asati itu atau boleh asatidatun. Boleh jamaknya ada 2. Bisa asatidatun. Nah, ada tak marbutohnya. Tak marbutoh di sini tidak berarti jamak, tapi tidak berarti muannas, tapi ini adalah jamak dari ustadz. Saudara laki-laki. Akhun. Akhun. Jamaknya ikhwanun. Ikhwanun. Boleh ikhwatun. Nah, ada ikhwanun. Kalau bapak abun. Kalau bapak, kalau nenek moyang namanya abaun, bapak-bapak abaun. Kalau ibu ummun. Jamaknya ummahatun. Ummahatun. Nah, jamak. Nggak bisa ditebak ya Bapak ya? Iya, nggak bisa ditebak Bang. Suma rokem Arabi.
Ditulis dulu ya. Nah, jamak. Boleh aja. Itu panjang juga ya? Yang mana? Abun, aba. Ya, abaun panjang. Kenapa? Nah, kalau masdar, Bapak Ibu masih ingat masdar kemarin? Ya. Masdar juga bisa dijamakkan, lebih gampang lagi. Semua masdar dijamakkan dengan taknis atau masih ingat Bapak Ibu ya? Kalau taklimun pengajaran. Kalau mengajar kemarin apa? Allama yu'allimu. Kalau pengajaran taklimun. Nah, kalau masdar malah kita menentukan jamak dari sebuah masdar itu gampang. Tinggal menambahin tak marbutoh, tak mabsutoh, taklimatun. Nah, taklimatun. Depannya tak, belakangnya tak juga, taklimatun. Nah, itu menentukan jamak pada masdar. Tetapi pada benda-benda benda-benda jamak, benda-benda mati ataupun orang, memang nggak bisa dipola ke atas. Kita harus melihat seperti ini. Kalau akhun, mana akhun? Saudara laki-laki. Saudara laki. Kakek, jadun. Kakek-kakek, ajedadun. Nah, ajedadun. Kalau perempuannya kan gampang ya, tinggal nambahin tak saja. Badah arokem arobi Idul Istiqlal, perayaan hari raya kemerdekaan ya, misal. Azimun fi biladina. Nah. Min a'dhami al-a'yad. Nah. Aid jamaknya a'yad. Min a'zam. Di antara perayaan-perayaan paling besar. Aidun al-a'yad. Al-a'yadi. Ayat dari mana ini Bapak Ibu? Aidun. Aid, hari raya. Kalau hari-hari raya, a'yadun jamaknya. Aidun artinya hari raya. Nomor 5. Nomor 4 ya, Bu Haji. Nomor 4. Aid. Baik, berarti bagaimana jawabannya Bapak Ibu? Nomor 4. Idul Istiqlal min a'dhamil a'yad fi biladina. Hari raya kemerdekaan adalah salah satu hari raya terbesar. Salah satu hari raya terbesar di fi biladina, di negeri kami. Adim ya besar. Iya, bisa berarti agung, bisa berarti besar. Syahru Ramadhana atau Ramadhani? Nah, Ramadhana. Kenapa Ramadhana? Ism yang tadi, mamnu minas sharaf. Hanya boleh dhammah dan fathah, enggak boleh kasroh. Ramadhanu. Haknya adalah kasroh ya, Bapak Ibu ya. Kenapa haknya kasroh? Mudhofun ilaih. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, haknya kan kasroh. Yang Ramadhana harusnya kan Ramadhani ya. Nah, maka di situ menjadi syahrul Ramadhan. Nah, karimun mulia, ingdal muslimin, bagi. Nah, ingdal di sini artinya bagi orang-orang Islam. Bagaimana kita rubah Bapak Ibu? Syahrul Ramadan. Sahih. Min akrami. Jamaknya syahrun apa? Syahrun boleh 2, boleh
syuhurun, boleh syuhur, boleh ashur. Kalau di Al-Quran disebutnya ashur, Bapak Ibu. Ashhurun. Aslinya apa? Syahrun. Syuhur atau ashur. Di Al-Quran ashhurum ma'lumat. Bulan-bulan yang diketahui. Jawabannya berarti apa? Syahrul Ramadan. Min sahih. Ar-Raqam al-Khamis min akrami syuhur. Min akrami al-ashhur atau Bapak Ibu enak mengucapkan yang ini atau yang ini? Syuhur saja ya? Min. Tapi di Al-Quran disebut ashhur. Ya udahlah ashur aja sih. Min akrami Ashuru. al-ashhuri. Nah, min akramil ashhuri. Ya memang enaknya syuhur ya. Nah, min akramil ashhuri. Nah, min akramil ashhuri fi indal muslimin. Baik. Ada kemasadis. Suratul Baqarati. Seperti ini Bapak Ibu. Ada nama yang memang dia ini kan Baqarah kan harusnya adalah nama ism yang berubah ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika dia sudah menjadi nama, kita tetap sebutnya Suratul Baqaratu. Tetap Baqaratu. Tidak Baqarati, tapi Suratul Baqaratu. Nah, Suratul Baqarah. Seperti tawilatun. Panjang. Panjang. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, surat jamaknya apa dulu Bapak Ibu? Suwarun. Nah, sahih. Surat jamaknya suwarun. Yang mana yang dihapus nih? Yang sini ya? Nah. Papan tulisnya kurang besar ini. Ada pagar Bapak Ibu, pagar ada mada fi'il pagar. Pagar surun. Surun. Pagar makan tanaman. Pagar surun. Jamannya aswar. Ini harus hati-hati. Harus jangan terdengar. Suratun surat, jamaknya suwarun. Ada juga pagar ini pagar apa namanya? Pagar rumah. Surun, jamaknya aswar. Kalau Al-Baqarah adalah salah satu surat terpanjang. Berarti min tawilun lebih min atwal sahih. Min atau wali suar. Nah, min atwali suari. Min atwali suari fil Quran. Min atwali suar. Kalau gambar apa? Gambar suratun. Pakai shot gambar. Suratun. Ar-Raqam Asabi Madinatu Bali. Nah, Madinatu Bali Ra'i mana Ra'i? Apa namanya? Ra'iatun. Mengagumkan apa mengagumkan? Ra'iatun. Ism tafdhil apa? Ra'iun. Arwa'u. Ra'iun jadi arwa'u. Min
Arwa'i. Arwa'il mudun. Ya. Ra'iun arwa'u. Nah, ra'iun arwa'u. Jadi muncul wawunya Bapak Ibu ya? Iya, iya. Ya memang kayak gitu. Min arwa'il mudun. Mudun dari mana mudun? Madinah. Jami'atu Indonesia, Universitas Indonesia, syahiratun. Nah, syahiratun berarti min ashuri. Afal min bukan ashuri kalau ashari. Kalau ini ashur ini bulan. Kalau terkenal min ashari. Jamaknya kampus ashari al-jami'at. Nah, al-jami'at. Jamaknya kampus jami'atun, jamaknya jami'at. Min asharil jami'at. Sebentar Bapak Ibu ya, saya cek artinya ya, takut salah. Afan, ra'iun itu luar biasa. Ra'iun berarti luar biasa. Luar biasa. Ra'i tadi. Bisa luar biasa atau bisa mengagumkan. Ra'i artinya bagus sekali, hebat sekali, mengagumkan. Bingung nggak Bapak Ibu? Sedikit ya. Kita ulangi lagi besok ya. Nah, tapi yang paling tadi kita bisa membuat dua pola tadi. Kalau Ahmad lebih pandai dari Zaid, Ahmadu amharu min Zaidin. Nah, amharu min Zaidin. Fikih lebih mudah dari tafsir. Al-fiqhu ashalu min tafsir. Nah, pola kedua, Ahmad anak laki terpandai. Ahmadu amharul auladi. Fikih adalah pelajaran termudah. Termudah. Ashalu durusi. Nah, durus. Pola kedua kita idhofahkan kepada jamak. Artinya paling atau atau superlatif ya Bapak Ibu ya. Nah, superlatif. Bapak Ibu semoga nggak bingung ya. Kalau bingung dilewatkan saja. Kita ulang lagi besok. Nahtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni wulitu alaikum walastu bi kharikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bosan.
Pak Uu. Semangat. Gimana Bu Ida hari ini? Alhamdulillah ilmu yang dikasih sama Ustaz semoga masuk ke otak. Gak jadi ragu, Cak. Oh, ragu. Senin aja.